Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya sebagai moderator kita akan membahas pada hari ini kita akan baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang perkembangan filologi di Eropa. Langsung saja kita bahas cekidot. Nice. Kita langsung pada diskusinya. Kepada teman-teman, ada yang bertanya? Teman, saya ingin bertanya, di pelajaran kita tentang filologi itu, saya ingin menanyakan pendapat teman-teman tentang perkembangan filologi di Eropa daratan. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah ada pendapat lain? Makasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Mila Rosa. Menurut Elis Suryani NS, di dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perkembangan Filologi, Aksara dan Bahasa mengenai periodisasi filologi adalah berkisaran pada masalah perkembangan filologi secara kronologis. Berbicara masalah kegiatan filologi pada masa awalnya pertumbuhannya, tidak berarti hanya berkisar maksud saya pada saat sejak pertama kali filologi muncul dan dikenal, namun mencakup proses perjalanan hingga tumbuh suatu pandangan baru di bidang filologi. Secara garis besar dapat diberikan sebuah patokan waktu untuk masa pertumbuhan filologi itu sejak abad ke-3 sebelum Masehi hingga menjelang abad pertengahan, yakni sekitar abad ke-9 Masehi. Dalam sejarahnya, menurut Barit Barohroh, ilmu filologi tumbuh dan berkembang di kota ini maksudnya Yunani, yaitu di kota Iskandariyah. Dari kota ini filologi berkembang di Eropa Barat dan seterusnya ke bagian dunia lain. Awal kegiatan filologi ini di kota Iskandaria dilakukan oleh bangsa Yunani pada abad ke-3 sebelum Masehi. Bangsa ini berhasil membaca naskah-naskah Yunani lama dan kira-kira mulai ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi dalam huruf Yunani kuno. Huruf ini berasal dari huruf bangsa Fenisia yang ditulis pada daun papyrus. Dan merekam tradisi lisan yang mereka miliki dari abad sebelumnya. Pada abad ke-3 sebelum Masehi di kota Iskandaria terdapat pusat ilmu pengetahuan karena banyak telaah naskah-naskah dari para ahli yang berkembang di tempat tersebut. Pusat studi tersebut berupa perpustakaan yang menyimpan sejumlah besar naskah papirus yang bergulung yang berisi ilmu pengetahuan. Sesudah Iskandaria jatuh ke dalam kekuasaan Romawi, kegiatan filologi berpindah ke Eropa Selatan, berpusat ke kota Roma dan melanjutkan tradisi filologi Yunani atau meneruskan mazhab Iskandaria hingga pecahnya kerajaan Romawi. Pada abad ke-4 menjadi kerajaan Romawi Barat dan Romawi Timur. Kegiatan filologi di Romawi Barat ini diarahkan kepada penggarapan naskah-naskah bahasa Latin sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Telah digarap secara filologi, naskah-naskah itu berupa puisi dan prosa yang antara lain ditulis Cicero dan Varro. Kegiatan ini banyak mewarnai dunia pendidikan di Eropa pada abad-abad selanjutnya. Tradisi inilah yang dikembangkan di kerajaan Romawi Barat dan bahasa Latin menjadi bahasa pengetahuannya. Sejak terjadinya berinteraksi di benua Eropa, kegiatan filologi di Romawi Barat dilakukan juga untuk telaah naskah-naskah keagamaan yang dilakukan oleh para pendeta, yang mengakibatkan naskah-naskah Yunani mulai ditinggalkan dan bahkan dipandang tulisan.
yang berisi paham jahiliyah dan berisikan ilmu yang berkaitan dengan paham itu. Sejak itulah telah teks Yunani mulai mundur dan kandungan isinya tidak banyak dikenal lagi atau tidak original. Nah, segitulah pendapat saya dari pertanyaan Mila Rosa. Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya sendiri. Pertanyaan saya adalah, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan filologi nih. Nah, di dalam itu pasti ada metodenya. Lalu apa saja metode yang mereka gunakan untuk menelaah naskah tersebut? Terima kasih. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Zikri, yaitu pertanyaannya tentang metode penelitian yang digunakan dalam filologi Eropa daratan. Baiklah, metode yang digunakan di sini yaitu untuk memperbaiki bacaan yang rusak, hurufnya, katanya, ejaan, dan bahasa dan tata tulisnya. Kemudian dia menyajikan dalam suntingan teks yang mudah dibaca dan bersih dari kesalahan. Teks yang tidak cacat itu kemudian disalin lagi berulang-ulang. Selain disalin, kadang salinannya itu diberi komentar yang berupa tafsiran atau penjelasan lain secukupnya. Tujuan lainnya yaitu kegiatan filologi ini dipandang sebagai kegiatan perdagangan. Di sini budak belian berperan karena mudah didapat. Karena itu penyimpangan menjadi lebih banyak karena penyalinan tidak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keasliannya. Teks yang dijadikan bahan kajian seperti karya Plato dan Aristoteles. Baiklah, mungkin cuman itu pendapat saya tentang metode penelitian dari Eropa daratan. Terima kasih bagi teman-teman. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Di materi kan ada tentang masa Romawi ya. Nah, masa Romawi itu kan terbagi jadi dua, Romawi Timur dengan Romawi Barat. Nah, yang ditanyain di sini tradisi apa yang dilakukan oleh Romawi Barat dan Romawi Timur pada sejarah perkembangan filologi tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang tradisi apa yang dilakukan Romawi Barat dan Romawi Timur dalam perkembangan filologi pada saat itu. Jawabannya yaitu, menurut saya, tradisi yang dilakukan pada masa Romawi Barat yaitu lebih ke bahasa Latin. Maksudnya di sini yaitu bangsa Romawi Barat sejak abad keempat, bangsa Romawi Barat juga meninggalkan penulisan naskah yang menggunakan gulungan papirus karena mereka membuatnya menyerupai buku yang disebut dengan kodeks. Kodeks sudah menggunakan nomor halaman. Sedangkan tradisi pada Romawi Timur yaitu menulis tafsiran di pinggir teks yang kemudian dikenal dengan istilah skolia. Tafsirannya sangat tajam dan diperhitungkan pada masa itu. Dan itulah jawaban dari saya. Baiklah, saya akan bertanya seputar materi yaitu, apa sangkut pautnya antara Renaissance dengan filologi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Irma. Pertanyaannya, apa sangkut paut dari Renaissance dengan sejarah perkembangan filologi? Nah, jadi di sini Renaissance itu berawal pada abad ke-13, bermula di Italia, lalu menyebar dan berkembang ke negara Eropa. Nah, Renaissance ini berakhir pada abad ke-16. Renaissance adalah masa atau periode di mana kebudayaan klasik itu menjadi pedoman bagi masyarakat. Nah, masyarakat juga pada waktu itu juga mengikuti aliran humanisme. Nah, di mana sangkut pautnya antara Renaissance ini dengan perkembangan filologi? Jadi di periode Renaissance ini diciptakan mesin cetak oleh Gutenberg yang dari Jerman. Dia menciptakan sebuah mesin percetakan. Nah, jadi naskah-naskah yang sudah melalui tahap edisi, nah jadi naskah-naskah itu dicetak kembali dengan mesin cetak tersebut dan disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, di sini juga memiliki dampak yang baik. Dampaknya itu dapat meminimalisir naskah-naskah yang korup atau naskah-naskah yang rusak
pada waktu para budak belian yang menyalin atau menulis kembali naskah-naskah itu kan, naskah-naskah itu ada yang salah atau penulisannya yang menyimpang gitu. Nah, jadi karena adanya mesin percetakan ini, naskah-naskah tersebut melalui tahap proses edisi lalu dicetak kembali. Nah, jadi di sini penyebab dari budak belian tadi, dampak buruk dari cetakan budak belian tadi itu terminimalisir gitu. Jadi naskah-naskah yang rusak atau naskah-naskah yang korup itu sudah masalahnya udah terminimalisir, sudah berkurang gitu karena adanya mesin cetak ini. Nah, terus juga pada masa ini bahasa Yunani dan bahasa Latin atau bahasa Arab itu menjadi bahasa yang terpenting karena waktu itu digunakan untuk sebagai kajian Bible gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja diskusi kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.